Asik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini adalah podcast dadakan ya, yang aku kerjakan untuk ngetes. Yang aku kerjain untuk ngetes audio aku. Tapi it's quite important for you, jadi dengerin aja. Ya, selamat datang di podcast Sebelum Lupa bersama aku Linda Handayani di channel Linda Handayani tentunya. Kalau kamu seorang mahasiswa yang kesel banget sama dosen kamu yang selalu minta kamu nulis karya ilmiah, tapi sebenarnya mereka itu nggak nulis gitu ya. Jadi mereka tuh pengen kamu nulis, terus mereka numpang nama aja di karya ilmiah kamu. Kalau kamu nemu dosen yang kayak gitu, terus kamu gedek banget sama mereka, sebenarnya kamu punya kesempatan untuk ngelaporin mereka ya ke sebuah website yang di dalamnya itu dikelola oleh sekelompok orang yang berwenang di Departemen Pendidikan gitu ya. Nama websitenya adalah Anjani, Anjungan Integritas Akademik Indonesia. Jadi di situ kamu bisa melaporkan dosen kamu yang nyuruh-nyuruh kamu nulis ilmiah, yang nyuruh-nyuruh kamu nulis artikel ilmiah tapi mereka nggak berkontribusi. Kamu bisa melaporkan dosen kamu sebagai orang yang melakukan kepengarangan tidak sah gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke kepengarangan tidak sah, aku mau cerita tentang ada berapa banyak sih pelanggaran integritas gitu ya dalam dunia akademik. Ternyata pelanggaran integritas itu nggak cuman plagiat aja, tapi ada banyak ya. Hari ini aku mau cerita beberapa yang berkaitan dengan pelanggaran integritas. Yang pertama adalah fabrikasi dan falsifikasi ya. Fabrikasi itu misalnya kamu melakukan penelitian tapi males banget ngumpulin datanya gitu. Nah, karena males akhirnya kamu ya udah bikin data yang bohongan tapi disesuaikan dengan hipotesis kamu gitu. Jadi kamu tuh nggak melakukan eksperimen, kamu cuman bikin mismatch data aja, terus sampai akhirnya data-data tersebut mewujudkan hipotesis kamu gitu dalam penelitian. Itu terkategori fabrikasi. Fabrikasi itu bahaya karena suatu saat bisa jadi karya ilmiah kamu tuh kan dikutip sama orang ya. Apalagi yang kuantitatif, misalnya data kamu itu dipakai sebagai acuan untuk eksperimen berikutnya. Ya kalau naskahnya itu palsu gitu ya, difabrikasi, ya pasti akan berbahaya gitu bagi eksperimen selanjutnya, akan membahayakan penelitian orang lain. Jadi nggak boleh ya, jangan melakukan fabrikasi dalam penelitian. Lalu yang kedua adalah falsifikasi. Ini tuh kayak setipe gitu ya, cuman bedanya falsifikasi itu adalah pemalsuan data yang misalnya kamu tuh melakukan sebuah eksperimen nih terhadap beberapa sampel gitu ya. Ternyata ada beberapa sampel yang gagal gitu. Misalnya ada 5 sampel ya. Terus tiba-tiba hanya ada 3 yang berhasil dan 2 sampel gagal gitu. Karena kamu malas gitu ya ngelakuin penelitian selanjutnya atau eksperimen lagi. Nah, kamu melakukan pemalsuan terhadap 2 data yang sebenarnya gagal dijadiin sukses gitu dengan perubahan-perubahan data. Itu namanya falsifikasi. Nggak boleh juga. Kalau ketahuan, kamu bisa dilaporkan gitu ya. Yang kedua adalah kepengarangan tidak sah. Yang tadi, orang-orang yang misalnya nggak ikutan nulis tapi pengen masuk ke dalam sebuah tim autor di karya ilmiah, itu bisa dilaporkan sebagai kepengarangan tidak sah. Atau kadang ada juga loh orang yang pengen gitu ya artikel ilmiahnya itu cepet diproses, akhirnya dia ngecatut nama orang di luar negeri gitu untuk bisa masuk ya ke dalam karya ilmiah dia. Biarin aja lah gitu. Itu tuh namanya kepengarangan tidak sah juga. Ada sih istilahnya ya, namanya tuh
gift authorship gitu, kepengarangan yang dihadiahkan. Tapi kan nggak semua orang ya mau gitu dapat hadiah kepengarangan, jadi nggak boleh. Kemudian yang berikutnya yang terkategori pelanggaran integritas adalah plagiarisme ya. Plagiarisme ini ada beberapa, nanti kita bahas di video selanjutnya. Yang pasti usahakan naskah kamu ketika dipublish, baik itu skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, gak lebih dari 20% similarity-nya dengan naskah orang lain ya. Jangan sampai kamu kena plagiarisme gara-gara ketidakcermatan gitu biasanya ya. Kemudian yang berikutnya adalah konflik kepentingan. Nah, ini konflik kepentingan juga sering terjadi ya di kalangan peneliti. Misalnya ada yang mendapatkan sebuah hibah ya atau grant. Misalnya ada yang mendapatkan hibah atau grant gitu ya dari sebuah perusahaan, lalu mereka menulis karya ilmiah dari penelitian yang didanai oleh sebuah perusahaan. Tiba-tiba di dalam karya ilmiahnya gak ada acknowledgement-nya, gak ada ucapan terima kasih untuk lembaga tersebut gitu. Nah, lembaga ini bisa protes loh, bisa melaporkan kalian gitu ketika misalnya kalian melakukan itu. Itu pertama ya, kamu lupa ngasih acknowledgement kepada lembaga yang ngasih dana. Yang kedua, kamu melakukan penelitian bersama teman kamu berenam misalnya gitu ya. Nah, terus tiba-tiba karena kamu bete gitu sama 3 teman kamu gitu ya, jadi kamu tuh ketika publish cuman bawa 3 nama tim gitu, yang 3 tuh kamu delete aja dari tim penulis, padahal sebenarnya dia berkontribusi sih, tapi ngebetein aja gitu misalnya. Nah, yang kayak gitu nggak boleh ya, itu terkategori tadi konflik kepentingan ya. Ya kita harus objektif gitu dalam dunia penelitian, nggak boleh membawa-bawa konflik kepentingan dalam pekerjaan gitu. Jadi 3 orang yang nggak diajak dalam list nama autor itu bisa lapor gitu, dan kamu yang nggak bawa-bawa mereka juga bisa dilaporkan ya, kayak gitu. Yang terakhir adalah pengajuan jamak ya. Pengajuan jamak ini biasa loh terjadi di kalangan mahasiswa. Saya nggak berharap ya ini juga terjadi di kalangan dosen gitu, tapi ada juga kayaknya yang kayak gitu. Cuman pengajuan jamak ini bahaya ya, karena juga nanti akan berakibat pada plagiarisme, yaitu self plagiarism. Pengajuan jamak itu misalnya kamu tuh lagi mepet ya, mau submit artikel ilmiah untuk sidang tesis atau sidang disertasi misalnya gitu. Nah, kamu ngirimin naskah kamu ke 2 penerbit jurnal gitu ya. Nah, keduanya itu ya udah kamu kirimin aja gitu ya, nggak kamu konfirm ke mereka kalau kamu tuh pengajuan jamak gitu. Suatu hari tiba-tiba misalnya di 1 September naskah kamu terbit di penerbit A. 10 September naskah kamu terbit di penerbit B ya misalnya. Nah, kalau kedua-duanya notice, biasanya ya penerbit B ini akan mengajukan surat ke kampus kamu gitu, atau akan bahkan melaporkan kamu ke Anjani tadi ya, ke Anjungan integritas akademik, karena kamu sudah melakukan pengajuan jamak. Biasanya memang naskah yang terbit belakangan itu yang akan diretraksi atau akan dicabut gitu ya, dicabut dari peredaran gitu. Cuman kayaknya kamu akan di blacklist gitu ya dari dunia penerbitan kalau kamu melakukan pengajuan jamak seperti itu. Bahkan ya itu baru 2 gitu, ada loh orang yang melakukan pengajuan jamaknya tuh sampai 5 penerbit gitu ya. Hati-hati, jangan pernah melakukan pengajuan jamak, karena sebenarnya para editor itu, apalagi yang berada dalam satu bidang ya, mereka tuh ini loh punya grup WhatsApp loh
Jadi jangan sampai kamu tuh diobrolin di grup WhatsApp para editor gara-gara kamu melakukan pengajuan jamak gitu. Memang udah pernah terjadi ya, ada seorang mahasiswa yang disarankan oleh dosennya untuk melakukan pengajuan jamak dan akhirnya si mahasiswa ini dilaporkan ke wakil dekan bidang akademik. Kenapa kok ada gitu mahasiswa Anda yang seperti ini gitu kan. Itu kan mempermalukan ini ya, mempermalukan fakultas gitu, mempermalukan universitas juga gitu. Jangan sampai kamu melakukan itu hanya demi pengen terbit cepet-cepet gitu ya. Kamu mempermalukan berbagai pihak, nggak boleh gitu. Oke, itu mungkin ya beberapa jenis-jenis pelanggaran integritas. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian hindari gitu. Kalau di antara kalian bertemu dengan dosen-dosen yang melakukan hal ini, jangan ragu untuk melaporkan mereka. Oke? Sekian dari saya untuk podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.